Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya atas nama Maria Yunita Buk dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini, saya akan memperkenalkan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul Keamanan Cyber dengan mata pelajaran keamanan jaringan. Baik, di sini kita langsung masuk di materi yang akan dibahas. Yang pertama, tentunya kita harus memahami apa itu keamanan cyber. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan serangan. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau yang dikenal dengan istilah CIA-triad. Yang kedua adalah jenis ancaman keamanan jaringan. Beberapa ancaman umum dalam keamanan jaringan antara lain, yang pertama, virus. Virus program berbahaya yang menempel pada file dan mengandalkan diri. Yang kedua adalah worm, mirip dengan virus tetapi menyebar melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Yang ketiga adalah Trojan horse, program yang tampak berguna tetapi berisi kode berbahaya. Yang berikut adalah ransomware, mengunci data pengguna dan meminta tebusan. Dan yang terakhir adalah phishing. Phishing adalah bentuk rekayasa sosial atau social engineering di mana pelaku kejahatan cyber mengirimkan email palsu yang seolah-olah berasal dari pihak terpercaya, misalnya bank, kampus, atau instansi resmi, untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif. Yang berikut adalah teknik keamanan jaringan. Beberapa teknik perlindungan jaringan. Yang pertama, penggunaan firewall untuk menyaring lalu lintas data. Yang kedua, antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. Yang ketiga, enkripsi agar data tidak mudah dibaca pihak luar. Yang berikutnya adalah VPN atau Virtual Private Network untuk koneksi aman. Dan yang terakhir adalah autentikasi 2 faktor untuk memperkuat keamanan akun. Dan yang berikut adalah prinsip dasar keamanan data. Yang pertama, confidentiality, menjaga agar data hanya diakses oleh pihak berwenang. Dan yang kedua, integrity, menjamin bahwa data tidak berubah tanpa izin. Dan yang terakhir, availability, memastikan data selalu dapat diakses saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah praktik aman di dunia digital. Yang pertama, gunakan password kuat. Dan yang kedua, jangan membuka email atau tautan mencurigakan. Dan yang ketiga, rutin memperbarui sistem dan aplikasi. Dan yang berikut adalah cadangkan data penting. Dan yang terakhir, gunakan jaringan WiFi yang aman. Yang berikut adalah contoh data pribadi. Data pribadi terdiri dari nama lengkap, nomor KTP atau NISN, alamat rumah, nomor telepon, email, foto pribadi, data biometrik atau sidik jari atau retina, dan riwayat pencarian internet. Berikut adalah beberapa jenis ancaman yang sering terjadi di dunia maya. Yang pertama, phishing. Phishing adalah penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan WA, atau website palsu untuk mencuri data pribadi. Dan yang kedua adalah malware. Perangkat lunak jahat yang dapat mencuri, merusak, atau memantau data pribadi di perangkat kita. Dan yang ketiga adalah data breach, insiden di mana data pribadi penggunaan bocor dari suatu sistem atau layanan digital. Contohnya, kebocoran data pelanggan oleh suatu aplikasi. Dan yang keempat adalah social engineering, teknik manipulasi psikologis agar korban mau membocorkan data pribadinya secara sukarela. Contoh, pura-pura jadi petugas bank. Dan yang kelima adalah spyware, aplikasi yang diam-diam merekam aktivitas penggunaan
dan mengirimkannya ke pihak ketiga. Dan yang keenam adalah DDoS, adalah serangan cyber yang mengacaukan layanan internet dengan cara membanjiri server menggunakan banyak koneksi palsu secara bersamaan hingga sistem tidak bisa diakses. Yang berikut adalah tips aman di dunia digital. Berikut beberapa cara dasar untuk melindungi data pribadi secara mandiri. Gunakan password yang kuat. Yang pertama, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan yang kedua adalah hindari menggunakan nama sendiri, tanggal lahir, atau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ketiga adalah ganti password secara berkala. Dan yang terakhir, gunakan password berbeda untuk tiap akun.